Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada hari ini adalah Islam Aktual. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Di studio bersama saya telah hadir seorang narasumber yang akan membahas tema kita. Beliau adalah Ustadz Kusen PhD yang merupakan dosen di STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Kita sapa Ustadz Kusen. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat tambah seger aja nih Ustadz. Gimana nih Ustadz berkaitan dengan Islam aktual? Seperti apa sih Islam aktual itu Ustadz? Untuk mengawali ini maka ada baiknya saya kutip tentang tujuan puasa dulu. Baik. Di mana tujuan puasa yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang di sana di ujung ayat dikatakan la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu agar kamu bertakwa. Nah, persoalannya adalah takwa yang disampaikan para ustadz, para mubalik, para kiai ini terlalu abstrak sehingga nggak bisa diaktualkan. Seperti apa kok nggak bisa diaktualkan? Karena menurut mereka takwa adalah mematuhi semua apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Pertanyaannya adalah berapa jumlah yang diperintah, berapa jumlah yang dilarang? Ratusan. Karena itu nggak mungkin bisa dijabarkan, nggak bisa dilaksanakan. Karenanya saya tidak setuju dengan definisi ini. Nah, karena itu definisi ini mesti terdefinitif, terukur, harus jelas sehingga bisa diaktualkan. Nah, seperti apa Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 177 itu nyata bahwa ciri-ciri takwa itu ada 5. Nah, salah satu dari 5 itu, nomor 4-nya disebut wal mufuna bi ahdim idza ahadu, orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Nah, pada ujung ayat ini Allah katakan wa ulaika humul muttaqun, yang demikian itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau hari ini ada orang yang nggak menepati janji, maka dia nggak bertakwa. Berarti kalau begitu, kalau ada orang berpuasa, terus tiba-tiba dia nggak menepati janji, berarti nggak mendapatkan tujuannya, ya enggak. Jadi tujuan puasa takwa, tapi ketika dia nggak menepati janji, maka dengan sendirinya dia nggak mendapatkan tujuan puasa. Nah, dalam konteks ini, di dalam hadis lebih tegas lagi, ayatul munafikun thalathun. Ciri munafik itu ada 3. Pada ciri yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia tidak menepati. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang berpuasa tapi kok nggak menepati janji, maka sesungguhnya dia munafik. Atau secara umum, barang siapa yang mengaku beriman tapi pada saat yang bersamaan dia tidak menepati janjinya, maka dia digolongkan munafik. Nah, dalam konteks inilah rasanya layak kita kutip surat Al-A'raf ayat 96, di mana dalam ayat ini Allah sangat menyindir bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqu, barang siapa seandainya kamu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti la fatahna alaihim barokah, akan kami kasih berkah minas sama wal ar, dari langit dan bumi. Tapi manusia dusta. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kan terkenal sebagai muslim terbesar sedunia. Tapi kok nggak berkah ya? Yang kaya justru bukan orang-orang muslim. Justru ini yang bermasalah. Jadi kalau begitu, baik Ustaz. Tahan dulu. Kenapa Indonesia tidak ini ya, kurang berkah atau ya muslimnya seperti apa? Kita setelah yang berikut Ustaz ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan Ramadan bersama Ustadz setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz.
Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada hari ini adalah Islam Aktual. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silahkan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Kusen PhD. Ustadz, ini masih menggantung nih pembahasan Ustadz tadi nih. Kenapa keberkahan itu dicabut untuk umat, khususnya umat Muslim di Indonesia? Iya, berarti kenapa keberkahan? Berarti karena orang Islam sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Artinya mendustakan berarti dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Konteksnya dalam puasa misalnya, untuk apa sih kita puasa? Agar kita itu bertakwa. Nah, salah satu ciri takwa adalah menepati janji. Berarti ketika kita hidup di negeri ini yang kaya, istilahnya ada tikus mati di lumbung padi. Itu tepat untuk Indonesia, mati di lumbung padi. Kenapa? Berarti di sini orang Indonesia bukanlah orang beriman sebetulnya, kumpulan orang-orang munafik. Nah, untuk kumpulan orang-orang munafik ini, saya sangat setuju ada ilustrasi saat itu ketika Iran revolusi itu menang, suatu kali Imam Khomeini saat itu lari ke Prancis, kemudian ditanya oleh wartawan, wahai Imam Khomeini, kenapa kamu yakin bahwa perjuangan kamu itu menang melawan rezim Pahlavi padahal dia didukung Amerika? Maka Imam Khomeini menjawab bahwa rakyatku yang di sana, umatku yang ada di sana, sholat subuhnya itu setara dengan sholat Jumat. Sholat subuhnya setara. Loh, terus kemudian wartawan bertanya, loh, kenapa ini dipakai ukuran? Ya, artinya itu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Karena itu saya yakin di tangan orang beriman maka keberkahan akan muncul. Nah, kalau konteks ini di dalam pernyataan Rasulullah, hadis Rasulullah, ciri-ciri orang munafik itu apa sih? Nah, lihat aja subuhnya di masjid atau tidak. Kalau ada laki-laki pemuda sholat subuhnya kok nggak berjamaah, nggak di masjid, nah berarti itu munafik. Nah, bagaimana masjid di Indonesia? Masjid di Indonesia, wow, aki-aki, bapak-bapak, pemudanya tidur. Jadi kalau begitu tujuan puasa nggak tercapai, nggak tercapai. Tujuan puasa apa ya? La'allakum tattaqun. Apalagi kalau bicara janji, selalu nggak pernah ditepati. Suatu ketika saya hidup di Eropa selama 4 tahun dan saat itu ada teman yang di Jerman ke sini, ada teman yang kebetulan janji dengan orang Jerman. Telat 1 menit udah nggak dipakai. Coba kalau orang Indonesia janji 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari nggak merasa salah. Apalagi kalau penguasa, nggak menepati janji seakan-akan udah biasa. Nah, kita kembali ke Islam aktual yang kedua. Islam aktual yang kedua. Islam aktual yang kedua, saya ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika dengan Suja ini adalah muridnya. Dia sudah bertahun-tahun selalu diajari surat Al-Ma'un. Padahal surat kan banyak, tapi kok selalu Al-Ma'un. Akhirnya dia protes. Mbah Kiai, saya sudah hafal, saya sudah pinter, saya sudah bisa nulis, saya sudah terjemahannya tahu, maknanya paham, sambil merem, sambil lari, sambil apa-apa saya bisa. Tapi kenapa kok Al-Ma'un melulu? Kenapa kok nggak dinaik lila kek? Maka bener kamu sudah. Apakah kamu sudah mengamalkan? Nah, mengamalkan yang mana? Nah, di situ kan ada kalau ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhudu ala ta'amil miskin. Apakah kamu mengamalkan untuk memberikan makan kepada orang miskin? Apakah kamu jahat kepada anak yatim? Belum. Kamu pulang dulu, amalkan. Kalau sudah amalkan baru saya pindah liilah. Jadi sebentar Ustadz, ini kita diskusi berdua aja, kita sapa dulu pemirsa kita Ustadz. Pemirsa, ayo mari kita berdiskusi sama-sama di studio. Silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Tema kita pada hari ini adalah Islam aktual. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Kusen. Mana Ustadz? Tentang Al-Ma'un tadi. Maka surat Al-Ma'un, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat aktualis, di mana dia tidak perlu orang yang hanya teori-teori, maka itu belum apa-apa. Mesti diamalkan. Karena itu Islam aktual ini lekat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kamu praktekkan dulu. Kalau kamu sudah mempraktekkan isi Quran surat Al-Ma'un, baru kupindah kamu li'ilah. Praktekkan. Nah, hari ini kan yang terjadi. Jadi tidak hanya dihafal, dipahami, tapi dipraktekannya, implementasinya. Nah, ini Indonesia yang nggak ada implementasi.
di mana-mana tulisan misalnya an-nadhafatu minal iman, tulisannya bagus, Iya. tapi di Di bawahnya bawahnya jorok. kotor. Di masjid Eropa yang saya saksikan, subhanallah, Iya, bagus-bagus, iya, iya. WC-nya itu harum, tapi Iya. giliran masuk ke masjid-masjid orang Indonesia yang ada tulisan an-nadhafatu minal iman, Iya. jorok, bau. Iya. Nah, berarti kan nggak aktual nih. Betul, betul. Jadi kalau begitu, bagaimana mungkin akan maju kalau Iya. Islam tidak dipraktekkan? Baik. Kita terima penelpon berikut, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Anto di Ciputat. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya gini, tadi tertarik dengan Indonesia ini gimana nih umat Islam paling banyak kok tidak makmur gitu kan, berarti banyak yang belum bertakwa. Iya. Nah ini salah siapa nih? Salah ustadznya, salah ulamanya, salah siapa nih gitu. Iya, Kita cuma iya. tahu misalnya takwa itu dalam surat Ali Imran 134, Iya. Al-Baqarah 177, itu udah apalah. Iya. Tapi apakah kita udah rasa bahwa kita udah orang bertakwa? Udah ada dalam ayat itu dalam diri kita gitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz nih? Baik, itu saja. Bukan cuma ilmu gitu. Iya, Tapi iya. kita gimana Pak Ustadz? Itu saja Pak Anto ya. Ya, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto di Ciputat. Ustaz, gimana nih? Ini umat Islam banyak, tapi keberkahannya sih. Keberkahannya, pertanyaannya Siapa yang salah ini? Nah, saya setuju dengan pendapatnya Bang Imad almarhum, Iya. Dr. Imaduddin Abdurrahim. Saat itu ketika kami bertemu, dia berkata begini, kalau guru silat kita pinter, maka dengan sendirinya sangat mungkin kita juga menjadi pinter. Tapi kalau guru silat kita bodoh, sangat mungkin kita juga jadi bodoh. Iya. Jadi kalau begitu, banyak muslim yang tidak bertakwa, banyak muslim yang munafik, banyak muslim yang jelek, itu adalah cermin dari dai, kiai, ustadz yang jelek juga. Iya. Jadi kalau begitu, salahnya di mana? Berarti salahnya ada pada dai, kiai, mubalek. Salahnya adalah wawasan pengetahuannya belum memadai, tetapi dia menjadi juru bicara Tuhan. Iya. Padahal menjadi kiai, menjadi ustadz, dia mubalek harus cerdas. Kenapa? Karena dia juru bicara Tuhan, tidak asal-asalan. Nah, yang hari ini ngaji, walaupun 10 tahun, 20 tahun, tetap saja saya keliling ke masjid-masjid, dari hanya belum sampai ke Merauke, selalu pertanyaannya kok masih toharom lulu. Apakah ada hal lain? Masa 20 tahun masih toharom lulu? Nah, itu tanda Nggak berarti ningkat-tingkat, nggak ya? ningkat-tingkat. Kalau begitu siapa yang salah? Berarti yang salah adalah kiainya, mubaleknya, pengetahuannya tidak luas. Iya, iya. Karena itu di mana-mana kalau ada istilah kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, di sini berarti keteladanan. Maka tidak ada jalan lain kecuali saya mengimbau kepada rekan-rekan dai, ustadz, mubalek, kiai, syekh, habib dan seterusnya, maka memang harus menjadi pinter. Pertanyaannya adalah apakah habib, kiai, ustadz, mubalek itu mesti pinter? Belum tentu. Iya. Dia itu kan hanya jabatan itu yang ngasih masyarakat. Padahal apalagi kalau jadi ustadz modalnya gampang. Modalnya Iya. apa? Asal apal ayat beberapa, terus kemudian bisa bahasa Arab, udah disebut ustadz. Ustadz. Tapi apakah pengetahuannya itu luas, benar atau tidak? Siapa yang Iya. Siapa yang menjamin? siapa yang menjamin? Nah, jadi kalau begitu lembaga-lembaga dakwah itu memang harus melahirkan kader dai yang dai hebat yang harusnya. luar biasa. Jadi kalau begitu saya setuju, yang salah siapa? Yang salah adalah ya kiainya, karena itu cermin. Jadi kalau hari ini umat banyak yang munafik, berarti itu cermin para dai, para kiai juga munafik. Loh, iya, kok begitu? Iya, karena saya menyaksikan, ini lagi saya tulis Para Penipu di Jalan Tuhan, buku yang sedang saya siapkan, di mana tokoh-tokoh agama itu ternyata bajingan. Tokoh-tokoh agama itu ternyata banyak mafia juga. Nah, ini masyarakat yang nggak tahu. Iya, baik. Kita terima telepon berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dengan siapa di Kira di Bekasi Pak Ibu Ustadz. ya di Bekasi. Silakan pertanyaannya, Iya, Bu. iya baik. Subhanallah. Volume bagus sekali, TV-nya Pak. Saya dikecilkan, Bu. Hari-hari, ya. Volume TV-nya Menonton dikecilkan. televisi, menonton El Vintanya, tapi baru sekarang ini masuk, subhanallah, mungkin dari Allah ya, Pak Ustadz. Silakan. Ya. Tadi temanya bagus sekali. Saya Islam aktual. sebagai pendidik Pak Ustadz. Iya. Tadi dikatakan kita harus sayang kepada anak-anak yatim, tapi kadang kalau kita mendidik itu kan sudah terlalu luar biasa sekali. Kadang-kadang kami suka bagaimana Pak cara kalau dilembutin dia tidak apa ya Pak ya, jadi nggak punya
saling diingatkan begitu, tapi kalau didiamkan saja luar biasa Pak. Jadi kadang-kadang kami suka menghardik bagaimana itu Pak hukumnya Pak. Itu saja Bu Ria. Iya, kami inginnya juga maksudnya anak-anak ini supaya berubah gitu Pak, yang anak-anak yatim ini Pak. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria di Bekasi ini problem menghadapi anak yatim ini. Bingung dia. Di satu sisi perintahnya tidak boleh menghardik anak yatim, tapi di sisi yang lain mungkin entah cobaan juga kali ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Oke, ada satu jawaban saja, walaupun sebetulnya bisa 3. Harus dibedakan antara mengajar, mendidik. Tugas guru, tugas ustadz, tugas kiai itu sebetulnya 3, mengajar, mendidik, dan memotivasi. Dari 3 ini yang rata-rata gagal adalah memotivasi, yang rata-rata gagal. Nah, mengajar yang termudah adalah mengajar cara membaca Quran itu paling mudah. Anak kecil paling mengajar membaca Quran paling seminggu, 2 minggu, paling lambat, paling loading, paling sebulan. Cara mengajar sholat juga paling mudah, paling sebulan, 2 bulan sudah selesai. Yang sulit adalah menanamkan cinta sholat. Nah, guru-guru TK, guru-guru PAUD, guru-guru SD, MTS itu rata-rata hanya mengajar, tapi bukan menanamkan cinta. Nah, mendidik itu adalah menanamkan cinta. Kalau orang ditanamkan cinta, walaupun dia nggak bisa membaca buku atau nggak bisa sholat, pasti dia akan sholat. Coba hari ini kita fenomena yang ada adalah mereka lulus PAUD, mereka lulus TK, mereka lulus MTS, mereka lulus, tapi ternyata nggak pada salat. Loh, kenapa ini? Karena hanya mengajarkan, tapi berbeda dengan menanamkan cinta. Kalau orang ditanamkan cinta sholat misalnya, ditanamkan cinta baca Quran, nggak usah diperintah, walaupun dia belum bisa sholat, dia akan tetap mengerjakan. Jadi kalau begitu yang hari ini saya amati adalah para guru, para ustadz itu lebih kepada mengajar. Mengajar itu hanya transfer. Sementara mendidik itu bukan hanya sekedar mentransfer, tapi berketeladanan antaranya. Keteladanan. Misalnya gini, saya saksikan, oh nak kamu harus belajar yang rajin ya, tapi pada saat yang bersamaan, anak ini tidak pernah melihat, menyaksikan gurunya ini rajin membaca atau tidak. Nak jangan rokok ya, ternyata gurunya tambah rokok misalnya. Nak jangan pacaran ya, gurunya tambah pacaran. Nah ini kan jadi paradok nih. Jadi disuruh disungguh jujur ya, ternyata jujur itu tambah. Misalnya gini, siapapun jujur pasti hebat ya. Tapi pada suatu saat orang jujur itu siapa yang nggak ngerjakan PR tambah distrap. Akhirnya jadi bohong. Nah maka suatu ketika saya mendidik anak saya sendiri, saya marah, saya tanya. Jadi saya dalam hal mendidik misalnya 2, saya akan marah besar kalau nggak sholat sama nggak ngajar. Nah ketika kamu sudah sholat belum, saya sebetulnya mau marah, tapi karena jujur. Hukumannya saya kurangi. Baik, kita terima penelpon berikut Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Rojak di Bogor, Pak. Bapak Rojak di Bogor, silakan pertanyaannya. Ya, begini Pak, bagaimana hukum kalau seandainya nih ya, seseorang telah berbuat dosa. Nah, dosa itu sangat susah sekali untuk dihindari, Pak. Sudah berkali-kali, namun beliau ini punya keinginan dan keyakinan ingin sekali taubat, berkali-kali taubat, tetapi beliau jatuh kembali ke tempat yang sama, ke dosa yang sama. Apakah Allah akan ampuni beliau yang terus memohon ampun, tapi masih kemudian berbuat lagi masih gitu berbuat lagi ya? Baik, itu saja Pak Rojak. Bagaimana cara menanggulanginya? Baik, itu saja Pak Rojak. Baik. Terima kasih, Tad. Terima kasih. Baik, Pak Rojak di Bogor ya. Nanti tahan dulu ya, jawabannya nanti setelah jeda ya. Ustadz, kita istirahat sejenak Ustadz. Pemirsa, nantikan Ramadan bersama Ustadz setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada hari ini adalah Islam aktual. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666.
kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Husain PhD. Ustadz, ini pertanyaan Pak Rojak di Bogor nih. Ini gimana nih? Dia punya sahabat, punya ya anggota keluarganya yang tomat. Gitu, tobat, maksiat, kan gitu. Ini gimana cara menghentikannya nih Ustadz nih? Ya, cara menghentikannya. Ya, ada dua pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, apakah kalau tobat itu akan diampuni? Ya, asal nasuha itu. Betul, nah, pada kesempatan kali ini yang saya jawab yang kedua adalah bagaimana cara menjauhi dari maksiat sehingga tidak terjumus lagi. Ada 7 jawaban. Dari 7 jawaban itu cukup saya cuplik satu saja melalui kisah. Dulu di zaman tabi'in ada anak yang tiap hari itu selalu hafal Quran. Maka suatu ketika dia mandi, terus kemudian selesai, kemudian dia menghadap ayahnya, dan setiap pagi dia selalu menghadap ayahnya untuk dites hafalannya. Mendadak pagi itu runtuh, lupa, nggak ingat sama sekali. Ayahnya bingung, wahai anakku, apa pagi ini yang kamu lakukan? Saya mandi di sungai. Apa yang lagi yang udah kamu cerita? Oh iya ya, saya tadi pas mandi ada apung yang jatuh, yang terapung, kemudian saya makan. Itu milik siapa? Saya nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu apel itu kemudian telesik di pinggiran kali itu pasti ada pohon. Nah, kalau di situ ada orangnya, nih beli, nih kasih duit, kamu minta izinnya, kamu minta ridhonya. Akhirnya bener, si anak ini akhirnya balik ke kali. Setelah begitu ke kali, diturut, akhirnya di situ ada pohon apel. Wah, berarti ini apel ini jatuhan dari ini. Pak, tadi saya ngambil apel, saya nggak ngelihat. Saya makan jatuhan apel yang tanpa sengaja, nggak izin Bapak. Ini Pak, saya beli untuk menerima ridhonya. Oh, nggak usah, saya sudah ridho. Bener-bener, akhirnya akhirnya sudah menerima ridho, terus balik lagi ke ayahnya. Ayah, saya sudah ketemu pemiliknya dan diridhokan. Udah, kalau begitu wudhu lagi. Setelah itu coba hafalkan hafalan. Ternyata kembali normal lagi. Nah, anak kecil ini akhirnya berfatwa ketika sudah menjadi orang hebat. Barang siapa kecipratan barang haram, maka berpengaruh pada rohaninya. Nah, anak kecil yang saya ceritakan ini bernama Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, barang siapa yang kecipratan barang haram, maka berpengaruh kepada rohani. Jadi kenapa hari ini kita kok sama tarikan maksiat lebih banyak daripada tarikan ke jalan Allah? Maka sangat mungkin jangan-jangan ada barang, makanan, minuman yang itu haram-haram. Jadi kalau ada makanan barang haram itu masuk ke dalam tubuh kita, maka sangat dengan sendirinya untuk ke jalan kebenaran itu berat sekali. Jadi kalau ingin tobat, maka langkah yang awal adalah teliti. Apakah makanan, minuman yang hari ini kita konsumsi itu kecipratan barang haram atau tidak? Kecipratan. Bagaimana kalau langsung? Apalagi langsung. Yang kecipratan aja berpengaruh, apalagi langsung. Berarti otomatis agak susah untuk ininya ya, menghentikan itu. Untuk menghentikan, karena itu harus diteliti. Muhasabah namanya. Muhasabah. Oh, saya hari ini makan barang haram atau enggak? Kalau itu ya, astagfirullah, terus tobat. Terus kemudian sangat teliti. Maka kalau itu ya, maka insya Allah Allah yang akan menyelamatkan. Nggak akan tomat lagi ya. Iya, maka Allah yang akan menyelamatkan. Iya. Baik, kita terima penelpon berikut, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Asep, Pak. Iya, di mana? Di Banten, Pak. Iya, silakan pertanyaannya. Silakan. Jadi gini, Pak, di kampung saya kan ada hewan anjing yang masuk sumur. Iya. Yang pakai sumurnya itu kan 2 kampung, Pak. Iya. Jadi ini ada masalahnya gini, Pak. Kata Kiai kan airnya itu lebih dari 2 kula. Iya. Tapi yang satu lagi bilang kayak ini, hewan apa dulu yang jatuhnya? Jadi kan dari masalah kita gini, Pak. Yang saya tahu gitu ya, sebagai orang awam, Pak ya. Jadi airnya itu nggak berwarna. Iya. Terus nggak berbau. Iya. Airnya juga lebih dari 3 kulah lah, Pak, banyak itu. Iya. Itu gimana, Pak? Iya. Masalah masih bisa dipakai apa enggak, Pak, airnya? Terima kasih, Pak. Mohon maaf Pak Asep, mau tanya sebentar nih. Ini anjingnya sampai mati nggak di dalam sumur? Iya, Pak, sampai mati saking banyaknya airnya. Iya, baik. Membusuk ya. Warnanya juga nggak berubah, Pak. Bahkan baunya juga nggak ada. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Asep. Ya, ditunggu jawabannya dari Pak Ustadz. Ya, gimana Ustadz nih? Ada kasus
sumur kejatuhan anjing? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama terkait dengan kulah. Hadis yang terkait dengan dua kulah itu hadis dhaif, dia masuknya hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hadis yang dia berhenti hanya pada sahabat, jadi tidak sampai kepada Nabi. Nah, karena itu hadis ini setelah diteliti namanya mauquf. Dengan demikian hadis yang terkait bahwa wudhu minimal harus 2 kulah, maka gugur dengan sendirinya. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif berarti nggak perlu dipakai, satu. Kedua, bagaimana kalau ada anjing yang baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah? Itu gampang. Gampangnya gini, apakah kita mau berkumur-kumur? Nah, itu pertanyaannya. Bekas anjing itu, pertanyaan mau berkumur-kumur nggak? Mengapa ini penting? Karena ini sifatnya relatif. Misalnya di daerah yang ada di daerah saya pernah lewat itu di Kalideres, itu kalinya hitam banget, tapi dipakai nyuci, dipakai mandi. Di daerah Karawang saya juga dipakai nyuci. Berarti bagi saya ketika di Ancol juga, ketika datang orang Ancol, jorok, tapi orang sana enggak, ini enggak apa-apa. Berarti biasa. Relatif. Artinya relatif hitam bagi orang Jakarta itu enggak istilahnya enggak. Jadi istilahnya disebut najis, sebetulnya bukan najis. Itu sifatnya relatif. Jadi kalau misalnya ada anjing yang seperti itu kejebur, pertanyaannya adalah mau nggak mandi bekas anjing yang seperti itu, apalagi sudah mati. Kalau nggak mau, apalagi dipakai wudhu. Gitu. Konteksnya ke situ. Tapi pendekatan ininya syar'inya gimana? Syar'i dengan sendirinya, kalau satu kaitannya dengan kulah itu sudah gugur. Sudah gugur dengan karena sendirinya. lebih dari 3 kulah, 2 kulah. Bukan, karena istilah hadis 2 kulah itu mauquf. Hadisnya dhaif, karena itu tidak perlu dipakai. Kedua, yang kaitannya dengan bau, warna, rasa itu sifatnya relatif. Jadi bagi misalnya kayak orang Kalideres yang atau Karawang hitam, kita yakin aja mungkin gitu ya. Yakin. Jadi nggak apa-apa asal memang nggak ada jalan lain. Di situ aktualnya Islam mungkin Ustaz. Islam aktual. Baik, kita kembali ke tema kita Ustaz. Masih ada satu lagi Islam aktual. Islam aktual ini. Tadi kan pendekatan Kiai Ahmad Dahlan. Iya, sekarang Islam aktual yang ketiga. Itu pendapat dari Hasan Hanafi. Saat itu Hasan Hanafi melihat fenomena yang ada di Arab, melihat fenomena secara keseluruhan. Kenapa kok umat Islam itu mundur? Dari sisi kalam dia soroti, bukankah dari dulu orang sudah belajar tauhid? Misal tauhid itu seperti apa sih? Nah, dikutip Abu Hasan Asy'ari. Menurut Abu Hasan Asy'ari, kalau orang ingin mengenal Allah, maka lihatlah sifat Allah dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi sampai seterusnya. Nah, kesalahannya adalah orang-orang itu mengira ajaran Islam, padahal itu murni ijtihad karya dari Abu Hasan Asy'ari. Jadi itu bukan ajaran Islam, tapi ijtihad Abu Hasan Asy'ari. Jadi mulai dari SD sampai perguruan tinggi, setiap kali belajar tauhid selalu wujud, qidam, baqa. Nah, kemudian Hasan Hanafi, kenapa orang sudah belajar tauhid, tapi kok umat Islamnya cemen-cemen, minderan, nggak berani, sudah pokoknya yang jelek-jelek itu. Orang yang belajar tauhid dengan benar pasti sosialnya baik, pasti tidak pelit, pasti hebat, pasti pemberani, dan pasti tidak minderan. Tapi kenapa umat Islam kok minderan, jorok, males? Berarti ada yang salah. Baik, kita istirahat dulu, Ustaz. Ditunda, biar penasaran pemirsa kita, Ustaz. Pemirsa, nantikan Ramadan bersama Ustadz hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada hari ini adalah Islam aktual. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Kusen. Ustadz, tadi Ustadz bilang orang sudah belajar tauhid pasti akan berperilaku baik. Tapi ini ada yang salah. Kebanyakan sudah belajar tauhid, tapi kok masih perilakunya masih buruk ya. Buruk lagi. Gimana nih Ustaz? Oke. Nah, karena itu kata Hasan Hanafi, berarti ada yang salah. Pertanyaannya adalah salahnya di mana? Nah, kata Hasan Hanafi, berarti salahnya ada pada doktrin itu sendiri. Karena itu Hasan Hanafi melakukan revitalisasi terhadap doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Abu Hasan Asy'ari. Salah satu contoh misalnya wujud. Di mana-mana kalau ada buku-buku pelajaran, setiap pelajaran akidah selalu wujud, terus kemudian dikasih ayatnya, wujud.
bagi pelajar ini nggak terlalu penting, kata Hasan Hanafi. Terus yang benar kayak apa? Wujud itu bukan untuk Allah, karena tanpa dikasih wujud, Allah itu sudah dengan sendirinya wujud. Lantas kalau wujud itu bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk manusia. Kalau wujud itu untuk manusia, lalu apa artinya? Artinya begini, wujud itu artinya ada, lawannya tidak ada. Tidak ada itu sinonim dengan mati. Maka yang orang Islam yang tidak wujud artinya Islam yang mati. Contohnya misalnya gini, misalnya ini ada pemuda namanya namanya Maulana gitu aja ya. Ini nama asal-asalan aja. Suatu ketika ada tamu nanya, kamu tahu namanya Maulana? RT RW-nya udah mondar-mandir orang nyari Maulana tapi nggak ketemu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok orang tanya Maulana nggak ketemu? Padahal alamatnya persis benar. Pasti satu, Maulana itu kuper. Maka barang siapa kuper, maka ada dan tidak ada dianggap aja nggak ada. Maka orang yang menurut Hasan Hanafi, orang yang wujud itu ditandai dengan karya dan amal usaha. Maka kalau ada pemuda yang tidak melakukan karya, tidak melakukan sosialisasi, maka sama maknanya dengan mati. Kata Hasan Hanafi, mending mati beneran deh. Daripada hanya nambah jumlahnya banyak, tapi sesungguhnya dia tidak ada. Jadi kalau begitu, pemuda yang wujud adalah pemuda yang punya karya, yang kemudian dia juga mau bersosialisasi, mau bergaul dengan sesama orang. Jadi kalau ada orang kuper gaptek, sudah pemuda, malesan, kuper gaptek, kata Hasan Hanafi, mending mati beneran deh. Jadi kalau begitu, siapapun yang belajar wujud, dia harus menjadi dinamis. Nah, dalam konteks inilah kata Hasan Hanafi, kalau orang belajar wujud versinya Hasan Hanafi, maka dia menjadi aktual. Akhirnya hidupnya menjadi hebat, hidupnya menjadi bermakna. Tapi kalau orang belajar dengan teologinya Abu Hasan Asy'ari, katanya, wah jadi melempem lagi. Karena itu kalau ingin hebat berarti lakukanlah dengan Islam aktual. Baik Ustaz. Gitu. Apa yang bisa kita ambil dari diskusi kita ini nih Ustaz? Dari diskusi ini maka saya ambil kesimpulan bahwa kaitannya dengan puasa, betapa banyak hari ini kita saksikan sesungguhnya orang gagal mencapai tujuan puasa. Tujuan puasa itu agar bertakwa, tapi faktanya adalah banyak orang-orang yang tidak mencapai takwa. Salah satu ciri takwa adalah menepati janji. Ternyata masyarakat kita adalah masyarakat yang mudah mengingkari janji. Kesimpulannya berarti masyarakat kita adalah masyarakat munafik. Nah, atas dasar ini maka surat Al-A'raf 196, walau anna ahlal qura, barang siapa seandainya penduduk negeri ini dia beriman dan bertakwa, fatahna, pasti ya akan kami kasih berkah. Kok hari ini kok nggak ada berkah? Berarti kesimpulannya masyarakat kita sesungguhnya banyak munafik. Baik Ustaz, waktu kita sudah habis Ustaz. Ya mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan Ustaz. Pemirsa, mari kita introspeksi diri, apakah sudah benar apa yang sudah kita lakukan dan bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.